apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Pisces. Arti hadirmu energi untuk September 2022, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, komen, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. Sebelum kita lihat arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia untuk kamu. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk bicara dari sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu tentang kejujuran dia? Oke? Dan seperti biasa ada top deck 3 dan 1 bottom of the deck. Kita mulai. Darling angels, clarify, please. Clarify. Please clarify. Energi the truth dari Crosswatchers Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi September 2022. Clarify please, clarify please. Thank you, thank you, thank you, Pisces. Deck pertama, deck kedua, ini deck ketiga. Bottom of the deck. Oh, I hide behind material things. Ada yang tidak jujur di sini, terutama tentang material things. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Maksudnya apa nih? Jadi gini, kadang kita terlihat tampak kaya tapi ternyata flexing. Ada lagi kelihatannya biasa aja, kelihatannya nggak punya apa-apa, ternyata orang mampu. Material things. Oke. Ada yang gayanya selangit tapi ternyata nggak sampai ke langit, hanya di awan-awan dan berkabut. Ada yang kelihatannya humble sampai ke dasar bumi, ternyata punya istana di atas langit. Fenomena ya, flexing. So I hide behind material things. Mungkin dia menutupi kebenaran dia, terutama secara materi. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk, oke? Bisa dia di atas kamu secara materi, karir dia. Bisa dia jauh di bawah kamu. So dia terlihat sok mampu. Jadi kayak memaksakan kehendak, dan itu sangat melelahkan. Oke? So di sini baris pertama, deck pertama. You are the best thing in my life. Kamu yang terbaik dalam hidupku. Oke. Yang pernah dia temui dalam hidup, sejarah hidup dia, kamu yang terbaik. Oke. Yang kedua, you come closer than anyone. Kamu datang lebih dekat dari siapapun. Kalau dia punya family atau dia punya mantan ya, kalau dia comparison antara kamu dan mantan-mantan dia, atau orang-orang yang benar-benar deket sama dia, itu tuh lebih kamu gitu. Jadi kayak kamu tuh ngedeketin dia tuh total banget, semuanya kamu berdayakan untuk bisa deket sama dia. Jadi kayak upaya kamu, usaha kamu, perjuangan kamu untuk bisa deket sama dia itu dia tahu banget. Oke? So ya, dia sadar banget.
bahwa jadi kayak gitu kan kita ngerasa kayak tersanjung ya, kayak passionate banget orang ini sama gue ya, gitu. So, kamu mencoba terus-menerus, mungkin pernah menolak berkali-kali dari pihak dia, tapi kamu terus mencoba untuk dia mau melihat kamu begitu, sampai pada akhirnya dia memperhitungkan kamu sebagai bagian dari dirinya. Oke, okay? You came closer than anyone. Oke. Okay. Dan ketiga, it's time for me to heal now. Ini waktunya untuk aku untuk pemulihan sekarang. Kenapa dia jaga jarak, tarik diri? Karena dia butuh pemulihan. Ya, kita butuh waktu recharge untuk diri kita sendiri, recover untuk diri kita sendiri. Mungkin ada momen dia ngerasa bahwa dia nggak sanggup lagi untuk berhadapan dengan konflik atau dengan kehidupan dia yang begitu complicated di sini, sehingga dia merasa perlu untuk menarik diri, butuh waktu sendiri untuk memulihkan diri, recharge diri kembali, recover diri kembali. Oke, darling. So ini dia. Kita akan lihat dari 78 deck, kita translate seperti biasa Pisces, karena kita melihat dari dua sisi. Bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali karena ini general reading. So ada 3 baris. Baris pertama kamu, baris kedua dia, baris ketiga arti hadir kamu, and then ada bottom of the deck. Okay, clarify my darling angels, clarify energy Pisces. Pisces arti hadir September 2022. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Oke, Pisces. Baris pertama kamu, Ten of Wands. Oh, High Priestess. Oh, I'm still waiting for you. Wherever you go, wherever you do, I will be right here waiting for you. Udah, jangan pada meninggal ya dengar suara saya. Saya rasa di sana kalau ada nyamuk, ada lalat, langsung jatuh itu, langsung meninggal karena ada suara saya. Oke, jadi saya tidak teruskan nyanyian saya, meskipun saya suka nyanyi. So, kamu nunggu dia, walaupun terasa sulit tanpa dia, tapi intuisi kamu terus melekat sama dia. Baris kedua energi dia. Oke, orangnya agak-agak cuek ya. Ten of Pentacles, fokus dengan material things. Oh, broken heart. Arti hadir kamu, Two of Pentacles. Oke. The moon energy. I love you like a moonlight. Oh enggak, itu senorita ya. Two of Pentacles. Oke. Ada situasi di juggling. So I'm not okay, but I'm look okay. Three of Swords. Gue lagi broken heart banget, tapi ya yang kelihatan gue baik-baik aja gitu. Oke, I'm not okay, but I'm look wonderful. Oke, itu ini ya, kayak orang lihat dia tuh nggak ada masalah, wonderful banget. Jadi kayak hidupnya tuh kayak wah, diinginkan semua orang, ternyata dia nggak baik-baik aja. Ini dia. Oke. Bottom of the deck, Three of Pentacles. Kamu memutuskan untuk menunggu. Kalian tidak saling bicara, mungkin gak diblokir, tapi kamu tidak, jadi kamu berusaha untuk komunikasi sama dia, tapi dia nggak respon di sini. Mungkin kamu berusaha untuk di WhatsApp dia atau di Instagram atau di Telegram, apapun media komunikasi kalian berdua. Ya, kamu WhatsApp dia atau teks dia cuma baca doang begitu. Hanya baca aja. Oke, so jadilah penulis yang baik karena dia baca. Tidak ada komunikasi. Tripartite relation, mungkin kamu lihat dia udah ada yang lain. Oke. Nine of Swords di sini dia, kamu ngerasa stres di sini.
Aduh Nona, nunggu itu adalah pekerjaan paling melola puspitakan. Lelah banget gitu. Kamu ngerasa kayak capek, terus stres. Kenapa? Kamu kayak ngerasa nggak bisa tanpa dia gitu, terkoneksi banget kamu sama dia. Kayak kamu attachment banget sama dia. Mhm. Kamu melekat banget sama dia. Makanya kamu stres. Ini udah nunggu lama, lebih dari bertahun-tahun. But no reaction. Hanya baca doang. Iya. Dan mungkin kamu tambah stres ketika secara intuisi kamu ngerasa kayak dia nggak peduli lagi sama gue karena mungkin dia udah punya pengganti gue. Nah, kamu ngerasanya begitu. Makanya di sini kamu stres, anxiety, panik, takut, cemas berlebihan seandainya dia benar-benar tidak kembali sama kamu. So, kamu ambil resiko untuk menunggu. Ini cukup lama, lebih dari setahun 2 tahun, lebih dari 6 bulan. Udah lama banget penantian. Kamu ambil resiko untuk menunggu, tapi kamu nggak berani terima resikonya. Terima resiko dalam arti kalau dia nggak mau kembali sama kamu, itu kamu nggak prepare itu. Makanya ini kamu stres, overthinking, and then ya nggak bisa tidur. Di kepala kamu tuh kamu mikirin dia. Kok dia bisa cuekin gue begitu ya Nona? Gitu. Langsung kamu gelisah, panik, takut, cemas berlebihan, anxiety di sini. Oke? Okay? Tidak ada komunikasi sama sekali, dia sudah berubah. Dan kamu tahu dia sudah berubah. Oke. Kalau dia bisa berubah, kenapa kamu nggak berubah juga gitu? Kenapa kamu masih menunggu? Walaupun itu menyiksa kamu, kamu tetap nunggu. Kenapa? Dia aja bisa berubah, kenapa kamu enggak? Gitu dong. Ya enggak sih? Apa salah? Dia berubah nih, dia udah punya pengganti kamu. Even memang nggak baik-baik aja hubungan mereka. Asik. This is bad news or good news, Pisces. Dia lagi broken heart dengan pasangan dia. Oke. Udah nggak ada komunikasi di antara kamu dan dia. Ya. So, Scorpio, Sagittarius, Pisces, kamu bisa di-link dengan sesama Pisces di sini. Atau intuisi kamu terlalu kuat melekat dengan dia, Scorpio, Pisces, Cancer, Capricorn, Taurus, Virgos, Sagittarius. Whatever, bisa energi aja. Kita mulai dari energi kamu. Ten of Wands, kamu ngerasa berat banget untuk acceptance bahwa kalian sudah berpisah. Terasa begitu melelahkan dalam penantian. Rasanya menanti itu seperti menguras perasaan kamu di sini. But ya, kamu belum bisa acceptance gitu, mengizinkan bahwa ini semua sudah berakhir. Aku dan dia sudah berbeda jalan. Bagaimana gitu, kayak kamu nggak prepare diri kamu kalau dia nggak kembali begitu. So ini dia. Berat banget buat kamu untuk acceptance atau berdamai dengan keadaan bahwa ini semua sudah berakhir. Oke. High Priestess di sini. Intuisi kamu melekat dengan dia. Intuisi kamu bilang bahwa dia masih mencintai kamu. Ya, dia masih mencintai kamu even di sini karena ada situasi juggling. And then dia pendam sendiri. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Karena beberapa memang dia udah punya pasangan, atau dia udah punya pacar baru, udah punya pengganti kamu. Ya. So, intuisi di sini kamu ngerasa kamu udah bagian dari orang ketiga karena kamu menanti dia di hubungan yang menurut saya ini kalian udah nggak ada komunikasi sama sekali dan dia sudah berubah di sini, dan ya kamu belum bisa mengizinkan bahwa ini semua sudah berakhir. Sih belum bisa berdamai dengan keadaan. Oke. Kamu ikuti intuisi kamu bahwa someday they will be come back to me, Nona Pastel. Ya, mungkin ya karena di sini saya ngelihat kayak it's not okay dengan koneksi dia dengan orang lain. Beberapa sudah kamu ditinggal menikah, tapi ya kamu bilang mungkin tunggu jandamu, tunggu dudamu di sini, atau mungkin karena kamu belum bisa berdamai aja sebenarnya dengan keadaan. Oke. Seven of Pentacles di sini. I will waiting for you wherever you go. Nah ini dia.
wherever you do. Nah ini dia, kamu tunggu dia, ini keputusan kamu. Oke, aku tunggu kamu sampai aku sampai aku mati. Ini ada juga yang cinta banget ini Pisces. Oh, don't forget to love yourself, please, and then be balanced, harmonious di sini dengan hidup kamu, dengan diri kamu. Oke, ingat bukan tentang dia aja hidup kamu. Ini keputusan menunggu, harus ada take risks di sini, ada resikonya yang harus kamu ingat. Kalau kalian tidak kembali bersama bagaimana? Persiapkan itu juga, mental kamu terutama, you know. Oke, so kamu dengan kesibukan kamu yaitu menunggu dia. Dia berubah, kamu tak berubah. Makanya kamu stres. Nine of Swords. So next kita pergi ke dia. The Temperance di sini mungkin dia bertemu dengan seseorang, mencintai seseorang, sederhana berpikir bahwa dia sudah memilih dan dia harus jalani. Ya, simple aja. Ya udah apa yang dia hadapan dijalani. So Ten of Pentacles di sini mungkin dia sudah menikah, punya family, tidak ada komunikasi lagi dengan kamu tentunya. So di sini ada energi dari Three of Swords di sini. Dia lagi broken heart, dia lagi bermasalah dengan pasangan dia di sini. And then ya dia broken heart di sini dalam proses down, mencoba untuk banyak melihat dengan cara yang sederhana gitu di sini. Oke. So dia fokus dengan materi di sini. Oke. Three of Swords tentang unrequited love. Dia menolak cinta kamu, menerima yang lain. Three of Swords 3 orang dalam hubungan. So dia memilih orang lain dan melepaskan kamu. Even koneksi dia dengan orang lain di sini tidak baik-baik saja. Oke. So makanya di sini ada you are the best thing in my life. Dia merasa kamu yang terbaik karena mungkin dia merasa dia salah pilih, salah ambil keputusan. Ternyata orang yang dia pilih tidak lebih baik, jauh tidak lebih baik dari kamu. Dan di sini ada you come closer than anyone. Kamu selalu peduli sama dia. Mungkin apa yang kamu lakukan, treatment kamu tidak dia dapat dari pasangan dia di sini sangat berbeda. Ternyata kamu punya good treatment, good service begitu dengan dia. Jadi ya, di sini dia merasa kayak you are better, ya. Kamu lebih dari pasangan dia sendiri, karena kamu coba untuk lebih dekat dengan dia, tidak mengabaikan dia, respect dengan dia. Mungkin hal-hal yang kayak gitu nggak dia dapat dari orang yang terkoneksi dengan dia, terutama jika yang sudah menikah. And then di sini ada it's time for me to heal now. Dia butuh pemulihan diri. Dia mungkin sekarang tidak butuh siapa-siapa. Dia membutuhkan dirinya sendiri untuk recharge dirinya sendiri, untuk recover dirinya sendiri dari complicated situasi isu yang dia hadapi saat ini. Okay, so di sini ada I hide behind material things. So dia menyembunyikan tentang materi di sini. Ya, mungkin tentang Ten of Pentacles, Three of Swords di sini kayak banyak masalah yang buat dia sakit hati, jadi dia banyak kehilangan materi, dia bangkrut atau ditipu orang lain di sini. Dan itu masalah dia gitu yang nggak dia share ke kamu. Oke, dia punya financial issue di sini. Mungkin dia tertipu begitu dan dia tidak mau share ke kamu. So, kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, ya dia mencintai kamu di sini. You are the best thing in my life. Sama kamu sama kamu dia bisa jadi dirinya sendiri, the temperance energy di sini. Sama kamu dia bisa lebih sederhana untuk melihat kehidupan dengan tanpa embel-embel di sini.
Oke, so ini cukup berbeda dengan dia terkoneksi dengan orang lain yang mungkin tidak peduli sama dia dan lebih mementingkan bekerja, sehingga ada situasi bonding yang kuat. Dia harus berjuang untuk mendapat perhatian pasangan dia, sementara kalau sama kamu yang berjuang untuk mendapatkan perhatian dia menjadi spesial, merasa spesial dengan kamu. Oke. Makanya dia ngerasa bahwa kamu yang terbaik karena kamu selalu melayani dia atau service dia atau treatment dia dengan cara spesial, dan ini tidak dia dapatkan dari pasangan dia. Oke, you are the best thing in my life, Pisces. Oke. So, kita lihat energi dari arti hadir kamu. Di sini ada Two of Pentacles like situasi dia bingung antara hubungan dia. Di sini dia sering membanding-bandingkan kamu dan pasangan dia, dan ya dia bingung ini hubungan jadi hubungan gelap ya, jadi hubungan yang disembunyikan antara kamu dan dia. Kalaupun dia masih mau menjalani karena koneksi dia dengan orang yang mungkin sudah menikah dengan dia atau pasangan dia ini masih berjalan, mereka belum benar-benar berpisah, even dia merasa tidak dicintai di sini. So dia masih juggling di sini, apakah harus speak up ke kamu sementara kamu masih tunggu dia kembali. Di sini dia masih bingung apakah harus kembali ke kamu, memanifest hubungan tanpa status di sini. No, dia masih dalam situasi juggling. Bisa juga dia sedang masa situasi juggling untuk berpisah atau tidak di sini, ini cukup melelahkan, menguras perasaan dia karena Two of Wands di sini. Dia menghadapi ego yang kuat antara dia dengan pasangan dia, dan juga dia merasa bahwa kalau dengan kamu rasanya kayak ini hubungan sudah chaos gitu, sudah lama tidak komunikasi. So dia ngerasa kayak apakah harus gitu, masih kayak ragu tentang perasaan dia sama kamu. Two of Pentacles, terutama Two of Wands di sini. Ada momen dia menanti untuk situasi juggling karena dia bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Ya, dia memilih kamu atau tetap bertahan dengan pasangan dia, sementara di sini banyak sekali luka yang dia hadapi dari pasangan dia bersama dengan dia. See, you are the best thing in my life. Kamu benar-benar treatment dia spesial seperti yang bisa kamu lakukan di sini. Two of Pentacles di sini dia juggling. Oke, so belum ada keputusan apapun yang akan dia lakukan. So kalau kamu masih menunggu, ini masih dalam tahap tetap dengan penantian. Two of Wands di sini dia menunggu. Dia tidak mau berpisah karena mereka punya big ego, sama-sama keras dia dengan pasangan dia. So ini cukup berkabut untuk kamu kalau kamu masih mau menunggu dia. But you know about dia berubah di sini, dia sudah berubah, jadi kamu juga harusnya juga berubah gitu loh. Kamu seperti stuck menunggu dia kembali. Ya, kamu harus sadar dengan keputusan kamu menunggu karena ada risiko bahwa kamu akan menghabiskan banyak waktu kamu aja tanpa ada kejelasan dia kembali. But I guess like okay, kamu tetap menunggu, itu keputusan kamu. Ini penantian. Okay? Nggak ada jalan keluar karena kamu stuck. So Two of Pentacles dia juggling. Masih juggling. The Moon energy, dia tidak bicara tentang material things di sini, betapa dia merasa tertipu, banyak kecurangan, kerugian yang dia dapati dari pasangan dia. Mungkin mengalami utang yang cukup besar di sini atau penipuan ya. So dia kehilangan banyak harta dia di sini, material things di sini. Kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, The Moon energy, ini energi kamu. Oke, ini energi kamu ada di dia. So walaupun bulan itu bersinar tidak cerah mentari pagi atau bintang di langit, tapi cahaya rembulan cukup masuk, feeling, intuisi kuat,
sampai ke relung hati yang paling dalam. Dia ngerasa kamu tuh berarti banget untuk dia. Saat dia diperlakukan tidak adil oleh pasangan dia, dia ingat kamu. Dan itu menghibur hati dia. Oke. Dia pendam kamu di hati terdalam dia. Dia mencintai kamu di hati terdalam dia. Mau kembali bingung karena status dia udah punya pasangan sekarang. Oke. Mungkin dia tunggu untuk berpisah, I don't know, gitu. So, sih kayak, I love you with my heart, Pisces. Okay. You get my heart, but you not get my body. Kamu dapat hatiku, tapi kamu nggak dapat tubuhku. Like this. Okay? Pisces, okay. Clarify Madaring Angel saran untuk Pisces. Energi, please, September 2022, Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you, Pisces. Okay, be willing to forgive. Ask the angel to clear your mind and body of past pain in exchange for peacefulness. Mau dapat damai? Maafkan orang-orang yang menyakitimu di masa lalu. Kamu akan menerima kedamaian itu. Oke? Bersihkan pikiran dan tubuhmu dari rasa pahit di masa lalu. So, dia banyak mengalami kepahitan bersama dengan pasangan dia. Itu yang dia rasain. Dan memori kamu dan dia itu cukup kuat memberi spirit yang baru dalam hidup dia. Mungkin buat dia ketawa, buat dia senang, meskipun dia hanya bisa mengingat kamu di pikiran dia dan merasakan kamu di hati dia. I know. Okay. So, ini saran untuk kamu memaafkan dia, lalu kemudian kamu bisa tinggalkan dia, karena dia sudah punya kehidupan sendiri. Kamu menunggu sampai kapan? Terlalu lama kamu menunggu, dan the death energy dia berubah. Kalau dia berubah, kenapa kamu nggak berubah? Lepaskan maaf untuk menerima kedamaian di hari ini dan meneruskan kehidupan kamu di masa depan. You know, Pisces. Okay, bottom of the deck. Oh, crystals. The energy of crystal support you and help with your present situation. Ini tentang pikiran. Kristal itu kan pikiran, melambangkan pikiran. So, mungkin kamu bisa beli batu kristal yang bening, untuk ya bisa kamu pandangi atau kamu bawa kemana-mana untuk menyerap energi negatif. Oke. Terutama tentang overthinking kamu, ketakutan kamu akan hari esok tanpa dia. Atau ini juga bisa tentang tidak perlu lagi overthinking karena dia sudah berubah. Jadi kamu pun perlu berubah. Kamu harus adil dengan diri kamu sendiri. Kamu stres mikirin seseorang yang juga punya masalah dengan pasangan dia. So, you know what? Ya, mungkin intuisi kamu benar di sini. Kamu ada di pikiran dia, kamu ada di hati dia. But ini dia pendam sendiri. Dia tenggelamkan sendiri di dalam hatinya, di dalam dirinya. You know, like complicated begitu di sini. Nobody wants speak up di sini. You know, kalau dia berubah, kenapa kamu nggak berubah? Okay, stop thinking too much. Lu ngomong enak banget, mau gue lempar sendal nih Nona Pastel. Oke, baiklah. Oke, saran lagi. My darling angel, saran untuk Pisces arti hadir September 2022. Clarify, please clarify energi September 2022.
Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Initiation by air. Di sini kamu lihat, merdekakan diri kamu. Lepaskan maaf agar kamu tidak terikat lagi tentang rasa kamu sama dia. This is about now and future. It's not about past time, past situation. Dia di masa lalu udah selesai. Dia udah punya orang baru. Dan memang bermasalah koneksi dia. But itu bukan bawa kamu kebahagiaan kan? Karena tetap aja kamu nungguin dia. Dia belum jelas, masih bingung arahnya kembali ke kamu atau lepasin kamu atau hidup sendiri. Tapi dia sepertinya ingin sendiri untuk recover dirinya, pulihkan dirinya. So berpasrah diri, memaafkan akan memerdekakan kamu. Dia sedang berpasrah diri juga di sini. Bottom of the deck, spiritual disagree ini. Apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi dalam hidupmu. So be careful dengan apa yang ada di kepala kamu, di pikiran kamu. So dangerous mind can mess up everything in your life. Pikiran yang berbahaya akan mengacaukan semua sisi kehidupan kamu. So hati-hati dengan pikiran kamu, Pisces. Oke, ini nih takut-takut masa depan. Kalau nggak sama dia. Dia punya masalah juga. So, kamu belum jadi attention dia. Kalau kamu nunggu dia, ini bakalan lama gitu. And then ini kayak kamu investasi waktu untuk menunggu sesuatu yang gak pasti gitu. Gambling begitu. And it is not fair for you, for your soul too. I guess like kamu layak untuk dicintai, kamu layak untuk bahagia. So, kenapa kamu harus menunggu dia? Ini bakal lama sekali penantian kamu. Okay? So, kalau dia bisa berubah, kenapa kamu nggak berubah? Itu aja, bisa vice versa. General reading tidak resonate untuk semua Pisces. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.